Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik aja ya kak ya. Kembali lagi kelas online bersama Ustia. Nah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tema yang kemarin ya. Semoga kalian tidak bosan kelas online bersama Ustia ya. Siapkan buku tulisnya, buku tulis tema, buku tematik paketnya, buku tema 1 sama alat tulisnya kak. Sekarang yuk kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Buka halaman 19 ya. Nah, di sini di halaman 19 ini ada gambar Garuda Pancasila, yang ada gambar Garuda Pancasila dan yang ada lambang bintangnya. Ya. Sekarang kita baca bersama-sama yang bersyukur pada Tuhan. Nah, Setia baca ya, kalian juga baca di rumah ya kak ya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Kemudian paragraf kedua, menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap bersyukur pada Tuhan. Nah, bersyukur kepada Tuhan termasuk sila pertama Pancasila. Nah, ini yang akan sering muncul di tes biasanya di ulangan itu apa sih sikap yang atau enggak sebutkan sikap yang menunjukkan yang menunjukkan sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, salah satunya adalah bersyukur ya kak. Caranya bagaimana kita bersyukur? Nah, di sini sudah dijelaskan. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara bersyukur. Nah, salah satu cara bersyukur yang pertama menjaga kesehatan tubuh. Kemudian di sini yang kedua, menghargai kemampuan teman yang lain. Nah, itu juga cara bersyukur. Nah, itu cara bersyukur kita kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kalau kepada diri kita sendiri, kita harus menjaga kesehatan tubuh, harus merawat tubuh, kemudian harus menjaga tubuh supaya tidak sakit, berolahraga, itu cara bersyukur kepada diri kita sendiri. Kemudian cara bersyukur kepada tumbuhan juga ada, kepada makhluk yang lain, makhluk hidup yang lain. Nah, cara bersyukur kepada tumbuhan, kepada hewan, itu ada lagi. Sekarang coba kita ke bawah ya, ke halaman selanjutnya. Maaf ini Ustia buku online jadi gerakinnya ke bawah. Nah, ini halaman 20. Apa saja? Bentar, Ustia merah-merahin ya. Ini apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Nah, apa saja ya kak ya? Misalkan yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan, keragaman makhluk hidup, mensyukuri keragaman makhluk hidup. Kepada tumbuhan, misalnya kita sering merawat tumbuhan, menyiram tumbuhan, terus tidak merusak tanaman. Itu juga mensyukuri keragaman makhluk hidup. Kemudian kepada hewan, kita cara bersyukurnya seperti apa? Sama aja, memberi makan hewan, merawat hewan, memandikan kucing misalkan. Itu juga salah satu cara bersyukur atau mensyukuri keragaman makhluk hidup. Nah, di sini kalian bisa menulis tiga hal yang termasuk mensyukuri keragaman makhluk hidup yang harus atau yang dapat kamu lakukan ya. Ini ada 3 tuh, 2, 3 kalian bisa tulis di sini ya kak ya. Misalkan kayak tadi Ustia contohkan juga boleh merawat tumbuhan, menyirami tanaman, terus kemudian memberi makan
kucing atau memberi makan hewan, terus memandikan kucing, terus merawat hewan. Nah, itu juga bisa ya. Kayak masih banyak lagi, kalian bisa tulis langsung di buku paketnya. Oke? Kalau sudah, kita lanjut ke halaman ini 22. Nah, di sini kalian perhatikan gambar di situ. Di sini ada Siti. Ini ada Siti ya, Kak ya. Kemudian ada ayahnya Siti dan ibunya Siti. Nah, Siti itu sedang apa itu dengan ayahnya? Ayo, sedang apa? Dilihat gambarnya. Nah, Siti sedang memberi makan ayam. Ini memberi makan ayam. Ayah sedang apa ini, ayah? Nah, ayah sedang melihat Siti memberi makan ayam. Kemudian ini ibu. Oh, maaf. Ini ibu Siti sedang menyiram tanaman, ya. Nah, ini ada ayam. Di dalam ada ayam dengan anaknya, terus ada telurnya. Kemudian ini ada ayam dan anaknya, anak ayamnya sedang makan, ya Kak. Nah, kita coba lanjut ke halaman nih 23. Nah, di sini ada soal. Tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Jadi, ciri-ciri apa saja yang ada di dalam gambar ini, Kak? Ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang ada di dalam gambar ini? Nah, Setia jelaskan ya. Nih, yang pertama ciri-ciri makhluk hidupnya. Yang ini misalkan yang Siti. Yang Siti. Ini Siti sedang memberi makan ayam. Berarti ciri-ciri makhluk hidupnya membutuhkan makan. Jadi ini ciri-ciri makhluk hidupnya di sini membutuhkan makan. Di sini di sini membutuhkan makan, dan kegiatan pada gambarnya yaitu Siti memberi makan ayam. Kemudian apalagi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di dalam gambar ini? Nah, di sini ada ayam, kemudian ada telur. Nah, ini ada telur, ada anak ayam. Itu tandanya apa? Itu tandanya ayam berkembang biak. Nah, ciri-ciri makhluk hidupnya di sini ada nih, berkembang biak, bisa ditulis. Nah, kemudian kegiatan pada gambarnya apa? Kegiatan pada gambarnya itu terdapat ayam, terus anak ayam dan telur ayam. Nah, itu tandanya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalian bisa mengisi kolom-kolom selanjutnya sampai 6 ya, Kak ya. Oke, berikutnya kita buka halaman 25. Nah, di sini judulnya Ayo Bernyanyi. Nah, di sini lagu apa nih? Kita lihat. Mari bernyanyi lagu Anak Ayam. Ya gimana sih lagu Anak Ayam itu, Us? Nah, buka halaman 26 ya. Nah, ini lagu Anak Ayam. Kalian pasti sudah tahu lagu ini ya. Nyanyikan di rumah ya, Kak ya. Apa kita nyanyikan bersama-sama? Kalian nyanyikan saja di rumah ya. Nah, yang nadanya seperti ini. Usia contohkan nada satu ini aja ya, satu bait aja ya, Kak. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Tekot 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 tek, anak ayam turun berkotek. Tekot 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2.
Nah, seperti itu ya. Nanti kalian bisa teruskan di rumah. Nah, ini kalian masih harus ingat panjang pendek yang materi awal, yang materi dulu kemarin pas awal banget yang lagu cicak-cicak di dinding itu sama seperti lagu ini. Dan kalian coba menentukan, di sini ada soal, apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi lagu Anak Ayam? Nah, maksudnya seperti ini Kak. Lagu Tek-Kotek-Kotek atau lagu Anak Ayam ini itu panjang pendek bunyinya seperti apa? Jadi Ustia bahas, misalkan kayak yang pertama, tek-kotek-kotek kotek. Nah, berarti itu bunyinya pendek panjang belakangnya, seperti itu ya. Dan setiap baris ini rata-rata sama ya Kak ya bunyinya ya. Misalkan baris kedua, anak ayam turun berkotek. Nah, itu kan berarti pendek panjang. Nah, ini baris 1, 2, 3, 4. Ini namanya satu bait ya Kak ya. Oh, ini enggak, sorry, Ustia lewat. Nah, satu bait itu hanya segini ya Kak ya. Ini satu bait itu kan bunyinya hampir sama semua ya Kak ya. Hampir sama, pendek malah sama semua, pendek panjang. Nah, kalian di sini bisa menuliskan panjang pendek bunyinya di sini ya. Di sini kalian bisa tulis pendek atau pakai simbol juga nggak apa-apa. Kemarin kan simbolnya gini ya Kak ya. Ini yang pendek, Nah, yang panjang tuh dia agak panjang. Nah, kayak gitu juga nggak apa-apa. Oke, mengerti ya? Kemudian kita lanjut ke halaman ini. Ayo berlatih, halaman 27. Nah, sekarang kita akan berlatih menghitung ya, cara hitung-hitungan. Kemudian di sini ada bacaan. Nih Kak, kalian bisa baca di kolom ini bacaannya apa. Ayo kita baca bersama-sama. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang sangat besar. Ayo, siapa yang pernah ke peternakan ayam? Atau siapa yang mbahnya punya ayam yang banyak? Nah, itu kan pasti di belakang rumah kan ada namanya pekarangan ayam. Nah, kalau ayamnya banyak sekali Kak, lebih dari 100, lebih dari 1000, itu namanya peternakan ayam. Oke. Kemudian halaman berikutnya, nah di sini ada contoh. Berikut ini adalah contoh Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan oleh beberapa peternakan setiap bulan. Ayo kita lihat. Ini peternakan A menghasilkan telur tiap bulannya adalah 3000 butir. Wah, banyak sekali ya Kak ya. Yang B 1500 butir, yang C 3500, yang D 2000 butir telur, yang peternakan E 2500 butir. Kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaannya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, di sini kita lihat peternakan mana sih? Peternakan A, B, C, D, atau E yang telurnya paling banyak Kak? Ya, betul, peternakan C. Ini peternakan C, telurnya paling banyak 3500. Yang lainnya hanya 3000, 2000 ya. Kemudian bawahnya,
peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Ayo kalian jawab sendiri di buku paketnya. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, ini ada tabel telurnya. Ini kalian pilih di sini. Ini jumlah telurnya. Ini nama peternakannya. Kalian lihat jumlah telur yang paling sedikit yang mana? Nah, itu adalah peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur. Oke. Kalau sudah ditulis, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Nah, dia pertanyaannya suruh ngapain ini, Kak? Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Nah, di sini kalian suruh mengurutkan dari sini. Dari sini kalian suruh mengurutkan. Kalian tulis dulu, ini kan ada 1500. Ada 3000, 1500 ya, Kak ya. Ada 3000. 3000 ya, Kak ya. Ada 3000. Kemudian 1500. Kemudian 3500. Kemudian ada 2000. Kemudian paling bawah itu berapa itu, Kak? 2500. Ini yang paling bawah itu 2500. Nah, kalian urutkan dari telur-telur ini, dari banyaknya telur ini, mana yang paling sedikit? Nah, yang paling sedikit yang mana, yo? Ya, yang 1500. 1500 itu punya peternakan siapa? Punya peternakannya B. Nah, kalian bisa tulis di sini ya, peternakan B yang paling sedikit nih jumlah telurnya. Nah, kemudian selanjutnya peternakan siapa setelah peternakan B yang paling sedikit lagi di atasnya peternakan B. Ya, kalau kalian sudah mengurutkan, ini bisa diisi ya, Kak ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini mudah sekali ini. Kalian bisa ini namanya menghubungkan dengan garis titik ya. Nah, kita lihat yang ini bacanya berapa? Ayo, siapa tahu? Ada angka 1, 2, 5 dan 0. Itu bacanya seperti apa? Ya, bacanya 1250. Nah, kita cari di sini, Kak. Tulisan yang 1250 itu yang mana? Oh, ternyata yang ini. Kita kasih garis. Nah, kita kasih garis yang ini. Nah, selanjutnya yang ini yang 1000 yang mana? Tulisannya yang 2500 yang mana? Ya, kalian bisa menghubungkan garisnya sesuai dengan tulisannya yang benar yang mana. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut ini. Nah, kita lanjut ke sini ya, Kak ya. Nih, ini ada contohnya. Ini ada contohnya ya, Kak ya. Nih, cobalah menulis bilangan pada tabel nilai tempat berikut ini. Nah, 4000 ini angka 4750 itu dibacanya berapa? Nanti kalian bisa tulis di sini ya. Kemudian ribuan di sini itu yang mana? Angka ribuan itu yang mana, Kak, di sini? Siapa yang menempati tempat ribuan? Di 4750 ini yang menempati angka ribuan itu angka berapa?
Nah, ini oke benar, angka 4. Tulis di sini 4. Ya. Kemudian yang menempati nilai ratusan yang mana? Angka yang mana? Ya, angka 7. Oke, kita bisa tulis 7 di sini. Kemudian yang menempati tempat puluhan ya yang angka 5. Oke, kemudian kalau yang menempati angka satuan angka 0. Nah, mudah ya Kak ya. Kalian bisa melanjutkan lagi yang nomor 2 dan 3. Ini diisi ya Kak ya, seperti tadi yang Ustia contohkan. Oke, kalian bisa isi. Nah, selanjutnya kalau sudah diisi, ini bermain kuda-kudaan kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Kalau ada kakak atau adik bisa diajak bermain kuda-kudaan seperti cara yang ada dalam bacaan ini ya Kak ya. Kemudian kita lanjut saja. Ke halaman ini. Nah, ini halaman 35. Menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini apa itu Kak? Kita baca bersama-sama ya. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan tubuh itu dengan cara berolahraga. Oke, Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk yang terbaik. Nah, tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Oleh karena itu, kita tidak boleh merusak tanaman dan menyakiti hewan, karena itu tandanya kita tidak bersyukur kepada Tuhan ya. Kemudian menjaga kesehatan tubuh juga merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah tadi bahas ya di bagian bersyukur kepada Tuhan tadi. Kemudian ini ada soal. Apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3? Ayo, kalian dari TK, kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3 itu tubuhnya semakin tinggi apa enggak? Kan kalian TK itu masih kecil, kemudian kelas 1 juga agak besar, kelas 2 agak besar, sekarang kelas 3 mesti tingginya sudah lebih dari kelas 2. Nah, di sini berarti apakah ukuran tubuhmu bertambah dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Nah, jawabannya pasti bertambah, karena ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Bagaimana caranya kamu mensyukuri pertumbuhan kalian dari kelas 1 sampai kelas 3? Pertumbuhan badan kalian. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjaga kesehatan tubuh, berolahraga, kemudian tidak makan makanan yang tidak sehat, selalu gosok gigi, selalu merawat tubuh. Nah, itu salah satu cara mensyukuri pertumbuhan kalian. Oke. Selanjutnya, nah ini enggak, kita lewati. Ini apa ya? Buatlah cerita. Ini Kak. Nah, tugasnya perhatikan halaman 37. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya Kak ya. Nomor 1 itu gambarnya 3 anak itu siapa aja nih? Ini siapa? Ayo, masih ingat apa enggak? Nah, ini siapa?
Ya, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Nanti ditulis di bawahnya itu sedang bermain tanah, ya, sedang bermain lah di tanah, main tanah. Kemudian yang gambar 2 ini si ini Edo apa ya, Ustia agak lupa. Ini dia, yang ini mencuci tangan dulu, kemudian ini Udin apa ya ini ya, Ustia juga lupa. Ini langsung mengambil makanan Kak. Nah, tidak mencuci tangan dulu. Padahal tadi dia habis bermain tanah di sini ya. Tangannya kotor kena tanah, tapi tidak cuci tangan dulu. Ketika pulang rumah malah langsung mengambil makanan. Ayo, kalian seperti itu apa tidak di rumah? Ya. Kemudian yang ketiga, akhirnya mereka bertiga itu makan makanan yang tadi, makanan yang ini. Nah, kemudian akhirnya si Udin apa Edo ini, Edo kalau nggak salah ya, ini itu jatuh sakit. Kenapa? Ya iyalah jatuh sakit karena dia tidak rajin dan dia tidak merawat tubuhnya. Sehabis bermain kok tidak cuci tangan, langsung ngambil makanan, kemudian makan, masuk ke dalam tubuh, makanannya kotor karena tangannya pun kotor, tidak mencuci tangan. Oke, makanya kalian kalau habis bermain dari rumah itu jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, apalagi sekarang lagi banyak musim virus. Jadi kalian kalau dari luar jangan lupa pakai masker. Kemudian nyampe rumah, di rumah jangan lupa cuci tangan sebelum megang apapun ya. Itu apalagi megang makanan, harus cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian kalau perlu ganti baju kalau memang habis dari perjalanan jauh ya. Nah, kemudian kalian bisa ceritakan gambar ini di bawah ini ya. Ini ada kolomnya. Kolomnya besar sekali ini, kalian bisa bercerita di sini ya Kak ya. Oh sorry, kalian bisa ceritain di sini yang tadi Ustia ceritakan ya. Nah, kemudian minggu depan, besok Ustia akan melanjutkan kembali videonya, yaitu materinya aturan sebelum makan. Nah, sampai di sini dulu videonya, video Ustia kelas online-nya. Nah, jangan lupa tugasnya ini ya Kak ya, halaman 38. Kalian membuat cerita dari gambar ini, gambar 1, 2, 3, 4 ya. Dan yang tadi Ustia bahas, yang ini jangan lupa diisi juga sekalian ya. Oke. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga kelas online ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kita cepat masuk sekolah ya Kak ya. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.